niat itu wajib agar kita sah dalam beribadah. Tanpa niat, misalnya, sholat kita tidak sah. Tanpa niat, maka puasa Ramadan kita tidak sah. Umpamanya, kita akan melaksanakan sholat zuhur, kemudian untuk menguatkan niat sholat zuhur yang ada di dalam hati, maka kita mengucapkan usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Melafalkan niat itu pada saat itu dibolehkan. Melafalkan niat memang menjadi satu jeda bagi kita sebelum melakukan amal untuk menegaskan apa yang sebenarnya sedang kita niatkan dalam hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa yang dirahmati Allah, apakah sah melaksanakan sholat tanpa melafalkan niat? Baik, yang pertama yang harus kita pahami adalah niat adalah sesuatu yang disyariatkan di dalam Islam, utamanya di dalam ibadah mahdhah, dan menjadi penentu keabsahan ibadah mahdhah. Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Sesungguhnya amal-amal atau aktivitas-aktivitas atau ibadah-ibadah itu ditentukan oleh niatnya. Niat itu sendiri artinya adalah tujuan atau maksud dalam beramal, maksud untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, dari hadis ini dipahami bahwa niat itu wajib agar kita sah dalam beribadah. Tanpa niat, misalnya, sholat kita tidak sah. Tanpa niat, maka puasa Ramadan kita tidak sah. Niat itu penting dan niat itu menjadi rukun dalam ibadah mahdhah kita. Kemudian berikutnya, perihal melafazkan atau talafuz bin niat, melafalkan niat. Melafalkan itu sendiri artinya adalah mengucapkan secara lisan. Melafalkan niat berarti mengucapkan niat di dalam lisan kita. Umpamanya sebagaimana yang sudah luas dikenal oleh masyarakat kita, mengucapkan usolli fardhu zuhri misalnya, dan seterusnya ketika kita hendak melaksanakan umpamanya sholat zuhur. Itulah arti melafalkan niat. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah melafalkan niat ini menjadi kewajiban atau rukun di dalam ibadah? Apakah harus melafalkan niat agar ibadah kita menjadi sah? Baik, yang pertama yang harus kita pahami adalah niat itu tempatnya di dalam hati, bukan pada lisan. Karena itu, pelafalan niat bukanlah dianggap sebagai niat itu sendiri. Niat kembali di apa yang ada di dalam hati kita. Lantas bagaimana hukum melafalkan niat? Apakah harus? Maka dalam hal ini, para ulama terbagi menjadi dua pendapat. Yang pertama, menganjurkan melafalkan niat. Jadi, talafuz niat ini hukumnya menjadi dianjurkan atau hukumnya menjadi sunnah. Apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk menguatkan niat yang ada di dalam hati. Karena bisa jadi niat di dalam hati kita belum kuat. Ketika kita datang ke masjid, kemudian kita berdiri di dalam shaf jamaah untuk melaksanakan sholat zuhur misalnya. Bisa saja ketika itu di dalam hati kita niat mungkin sudah ada tapi belum kuat. Atau bahkan kita lalai untuk menghadirkan niat di dalam hati. Padahal kembali bahwa niat ini penting, niat ini menjadi rukun di dalam sholat dan penentu sah atau tidaknya sholat. Karena itu dalam rangka menguatkan apa yang ada di dalam hati kita, menguatkan niat yang kita munculkan dalam hati, maka kita dianjurkan melafalkan niat. Umpamanya kita akan melaksanakan sholat zuhur, kemudian untuk menguatkan niat sholat zuhur yang ada di dalam hati, maka kita mengucapkan usolli fardhu zuhri dan seterusnya. Hal ini agar terciptalah fokus niat tersebut. Nah, sehingga pendapat pertama mengatakan melafalkan niat ini hukumnya sunnah. Karena itu jamaah sekalian lebih dianjurkan untuk melafalkan niat. Lebih dianjurkan agar niat kita kuat. Nah, itu pendapat pertama. Pendapat kedua mengatakan pada dasarnya melafalkan niat ini tidak dianjurkan. Pada dasarnya.
Cukup saja niat di dalam hati. Namun, pendapat ini juga mengatakan bahwa boleh melafalkan niat pada kondisi tertentu. Apa kondisi tertentu itu? Kondisi tertentu itu adalah ketika kita merasa was-was di dalam hati. Maksud was-was ini adalah ketika hati kita merasa ragu dan belum mantap terhadap apa yang akan kita lakukan. Umpamanya kita sedang sibuk-sibuknya, sedang banyak yang dipikirkan di dalam benak kita, lalu ketika kita berdiri di tempat sholat, hendak melaksanakan sholat, imam telah siap untuk melakukan takbiratul ihram dan kita siap mengikuti, namun karena pikiran kita sedang sibuk, lalu kemudian kita seketika itu ragu, was-was. Apa yang sebenarnya sedang mau kita lakukan? Kita pun mulai bimbang, ini sebetulnya sholat zuhur atau sholat asar. Umpamanya seperti itu. Maka melafalkan niat itu pada saat itu dibolehkan. Melafalkan niat memang menjadi satu jeda bagi kita sebelum melakukan amal untuk menegaskan apa yang sebenarnya sedang kita niatkan dalam hati. Atau apa yang harusnya kita niatkan di dalam hati kita. Maka menurut pendapat kedua, di dalam kondisi was-was seperti itu, melafalkan niat itu dibolehkan. Nah, hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari dua pendapat ini, yang mana pendapat pertama pada dasarnya memang menganjurkan, sebaiknya dilakukan. Pendapat kedua pada dasarnya tidak menganjurkan, sebaiknya tidak dilakukan, tapi dalam kondisi tertentu boleh dilakukan. Kita menemukan satu substansi yang sama, bahwa melafalkan niat di dalam ibadah, umpamanya dalam sholat, tidak lain adalah dalam rangka menguatkan niat yang ada di dalam hati. Karena toh di pendapat kedua, menghilangkan was-was berarti sama dengan menguatkan niat. Jadi itulah fungsi pelafalan yang kita ucapkan dengan lisan kita. Menguatkan niat di dalam hati ketika kita hendak melakukan satu amal ibadah. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada pertanyaan, apakah menjadi penentu pelafalan niat itu? Atau kemudian lanjutannya, kalau umpamanya saya tidak melafalkan niat, saya datang ke tempat sholat, lalu langsung takbiratul ihram. Tanpa mengucapkan usolli dan seterusnya. Apakah hal itu sah? Maka jawabannya kembali kepada penjelasan di depan tadi. Jawabannya, hal tersebut adalah sah. Sah hukumnya, kita melaksanakan ibadah seperti sholat tanpa melafalkan niat, asalkan di dalam hati kita sudah ada niat. Sebab kembali, niat itu tempatnya di dalam hati. Niat itu yang dihitung adalah hati, bukan pelafalan. Sehingga misalnya, kita melafalkan niat tapi hati kita tidak berniat apa-apa, maka tidak dihitung sebagai niat. Demikian pula, ketika misalnya apa yang kita niatkan dalam hati berbeda dengan apa yang kita lafalkan dalam lisan. Dalam kondisi tersebut, pertanyaannya mana yang dihitung? Apakah niat dalam hati atau niat yang diucapkan? Misalnya, kita hendak melaksanakan sholat zuhur. Di dalam hati kita niatkan sholat zuhur. Tapi ketika pelafalan, ternyata lisan kita keliru. Kita malah melafalkan niat sholat asar. Mana yang sebenarnya dihitung? Apakah yang ada dalam hati atau di lisan? Jawabannya adalah yang dihitung adalah apa yang ada di dalam hati. Karena kembali niat itu di dalam hati. Maka ketika hati kita niatnya benar memang melaksanakan sholat zuhur sesuai dengan waktunya, sekalipun mulut kita melafalkan sholat asar, maka sholat kita tetap sah. Maka begitu pun sebaliknya, umpamanya kita ketika melaksanakan sholat zuhur, malah hati kita niatnya melaksanakan sholat asar. Karena mungkin kita mengira hari itu sudah sore. Mungkin kita melihat cuaca mendung dan sebagainya, sehingga kita mengira ini sholat asar. Dalam hati kita sudah niat sholat asar. Tapi pelafalan kita, usolli fardhu zuhri. Saya niat melaksanakan sholat fardhu zuhur. Dalam kondisi seperti itu, tentu sholatnya tidak sah. Kenapa?
Karena yang niat di dalam hati, yang dimaksudkan di dalam hati adalah melaksanakan sholat asar. Padahal waktunya adalah sholat zuhur. Nah, jadi karena itulah dalam fikih ibadah, maka niat yang dianggap sebagai rukun dalam ibadah adalah niat dalam hati. Sekali lagi, pelafalan niat di dalam lisan bukanlah niat itu sendiri. Yang dihitung sebagai niat adalah apa yang kita hadirkan dalam hati. Namun demikian, dianjurkan kita melafalkan niat dalam rangka menguatkan apa yang di dalam hati kita. Semoga kita semua dapat senantiasa menghadirkan niat terbaik di dalam setiap ibadah kita, agar kita mencapai hasil maksimal dari ibadah-ibadah yang kita laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gitu aja. Tinggal diedit, ditempel ya.